Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Mersiana dengan NIM 111382328 Di kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi mata kuliah dasar kebijakan kesehatan di pertemuan ke-7, yaitu aktor kebijakan. Aktor kebijakan ialah orang ataupun kelompok yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam pembuatan dan penetapan kebijakan. Mereka termasuk pemerintah, kelompok kepentingan, partai politik, individu, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah. Pendekatan berbasis pemangku kepentingan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan yang berkuasa. Berikut ini adalah aktor-aktor kebijakan yang memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan. Yang pertama, lembaga legislatif. Lembaga legislatif merupakan badan formal yang mempunyai fungsi untuk mengambil keputusan politik secara bebas. Ia bertanggung jawab atas tugas-tugas utama dalam pembuatan peraturan dan kebijakan dalam sistem politik. Yang kedua, yaitu eksekutif atau presiden. Presiden memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kebijakan publik. Keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan dapat terlihat dalam komisi-komisi presidensial ataupun dalam rapat-rapat kabinet. Yang ketiga, yudikatif. Lembaga yudikatif memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi kebijakan politik melalui pengujian kembali suatu undang-undang ataupun peraturan, ataupun melalui peninjauan yudisial dan penafsiran undang-undang. Yang keempat, instansi administrasi yang baru dikemukakan oleh George Fredrickson pada tahun 1980 tidak lagi membahas dikotomi administrasi publik dengan politik. Meskipun terdapat suatu doktrin dalam ilmu politik bahwa instansi pemerintah hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang ditentukan pemerintah. Namun saat ini dapat diakui bahwa politik dan pemerintah dapat mempengaruhi dan instansi pemerintah sering terlibat dalam pengembangan kebijakan publik. Yang kelima, ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan mempunyai fungsi untuk menentukan kepentingan warga tertentu yang tidak hanya mengemukakan tuntutan dan dukungan tetapi juga memberikan alternatif bagi tindakan kebijakan. Yang keenam yaitu partai politik. Partai politik memiliki dua fungsi, yaitu memperoleh kekuasaan dan menghasilkan kebijakan publik yang menguntungkan bagi konstituennya jika mereka memenangkan pemilu. Yang ketujuh, individu atau warga negara. Dalam beberapa kejadian, warga negara sebagai individu mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Meskipun tugas untuk membuat kebijakan biasanya diberikan kepada pejabat publik. Harmon pada tahun 1969 mendefinisikan kepentingan publik sebagai perubahan berkelanjutan yang dihasilkan dari aktivitas politik antar individu dan kelompok dalam sistem politik demokratis. Kepentingan politik dianggap sebagai konsekuensi yang timbul dalam proses perumusan kebijakan politik yang ditentukan oleh orientasi dan kepentingan para aktor yang terlibat, baik itu aktor pemerintah atau administrator maupun aktor masyarakat yang dibedakan berdasarkan kelompok politik, kelompok kepentingan,
dan juga berbagai kelompok penekanan dalam masyarakat. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan di kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.